Racikan berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali dalam forum UI Watch bersama Bang Hasril Hasan dengan topik reformasi ekonomi bersama Purbaya Yudi Sadewa. Nah, Bang Hasril, bagaimana mengenai peranan Purbaya akhir-akhir ini, khususnya setelah dia dilantik langsung membuat gebrakan pada hari pertama, ya, misalkan dengan masalah pajak, kemudian terakhir kemarin masalah hutang kereta Wus, ya. Nah, bagaimana menurut Bang Hasril? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengamatan beberapa hari, beberapa minggu, Purbaya Eri Sadewa memangku jabatan sebagai Menteri Keuangan. Ya. Memang ada, saya berharap banyak bahwasanya dia sebagai Menteri Keuangan dapat merupakan menteri yang amanah, yang memegang teguh itu dia memegang uang negara, bukan uang pribadi. Ya. Jadi berhati-hatilah kalau memegang uang orang. Ya. Sebagai contoh, kalau saja Sri Mulyani pada waktu yang lalu apa saja yang diminta oleh Jokowi walaupun melanggar selalu diberikan oleh Sri Mulyani. Ya. Ini sebetulnya Sri Mulyani menyalahi aturan kalau sampai dia memberikan saja uang yang tidak sesuai pengeluarannya dengan aturan, sebetulnya harus ditolak. Ya. Jadi dari beberapa contoh selama beberapa waktu, Purbaya Eri Sadewa sudah menunjukkan, mudah-mudahan beliau ini bisa amanah terus, bukan amanah kaget-kagetan, bukan sementara. Lebih berpihak kepada terus rakyat, ya. Ya, artinya begini, dia sebagai bendahara negara, dia harus mengeluarkan uang itu berdasarkan kebutuhannya. Kebutuhan masyarakat, ya. Kebutuhan masyarakat itu di mana? Kebutuhan masyarakat itu juga kan harus ada ininya, tolong ukurnya, yaitu apa yang sudah ada di dalam APBN, yaitu sudah merupakan kebutuhan masyarakat yang disepakati oleh pemerintah, oleh DPR. Jadi APBN itu harus merupakan dokumen negara yang merupakan kumpulan dari kesepakatan bangsa Indonesia ini untuk melakukan ini dan itu dengan biaya sekian segitu. Nah, ini kan ada seperti analogi, benarkah analoginya ketika Sri Mulyani menjabat Menkyu, dia menjaga sumber mata airnya, tetapi pada saat Purbaya Yudi Sadewa menjabat Menkyu, dia menjaga aliran airnya itu kemana saja alirannya, dan itu yang dijaga apakah aliran air itu masuk ke tempat yang tepat atau lokasi yang tepat. Nah, apakah seperti itu bisa dianalogikan? Ya, pokoknya begitulah. Jadi sebetulnya seorang Menteri Keuangan itu memang memegang uang negara, itu uang amanah rakyat. Jadi dia nggak boleh menggunakan uang negara seenaknya dewe, tetapi harus berdasarkan kepentingan negara. Kepentingan negara tentu direfleksikan di dalam APBN, ya. Apa saja yang yang harus dibayar oleh pemerintah. Jadi bekerja harus berdasarkan sistem. Ya, betul. Nah, baru-baru ini kan ada informasi atau berita bahwa ditemukan ada lebih dari 900 triliun ya oleh PPATK mengenai uang yang tidak jelas pengelolaannya di Kementerian Keuangan. Nah, itu apakah harus diaudit juga sama seperti mengaudit proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung Wus itu? Betul, harus dong. Nggak boleh seenaknya dewe. Ya. Oke. Nah, audit ini harusnya bisa secara faktual. Artinya pihak audit kalau memang menguasai konsep secara akunting, sesuatu yang aneh, artinya transaksi yang aneh, yang tidak wajar harusnya bisa ditemukan, ya. Nah, dalam kasus berkaitan dengan kereta api cepat Wus itu dapat ditengarai ya adanya
komisi-komisi yang mengalir ke pejabat-pejabat tertentu. Harusnya itu bisa ditemukan. Nah, bagaimana, Bang Ansril? Sangat jelas. Ya. Sejak awal saja proyek kereta api cepat ini Ya. sudah Tidak visible ya. sudah mengundang potensi masalah. Ya, oke. Tapi tetap saja dikerjakan oleh Jokowi. Ya. Apa yang sebetulnya sudah mengundang masalah. Ya. Karena proyek kereta cepat itu tidak dibuat berdasarkan suatu kajian feasibility study yang layak. yang biasanya dilakukan oleh konsultan kaliber internasional. Yang independen ya. Ya, independen. Kalau konsultan kaliber internasional biasanya sih independen karena mereka sangat seperti Arthur Andersen, Ya. Pricewaterhouse gitu ya. Oke. Ini kan saya sangat terkejut, Jokowi baru saja tahun 2014 jadi presiden, dia langsung menerima, mengaksep proyek KA cepat tanpa suatu kajian yang mendalam. Saya aja bertanya, emang si Jokowi itu pinternya apa sih? Saya nggak ngeliat dia pinternya dari mana tiba-tiba dia bisa jadi presiden. Tapi menurut kesaksian atau penuturan dari ahlinya, Agus Pambagio maupun Pak Ignatius Jonan pada waktu menjabat Menhub, itu memang sudah diberikan umpan balik atau masukan ya kepada Joko Widodo pada waktu itu bahwa itu sebetulnya tidak visible atau tidak layak. Ya, ya. Tapi Joko Widodo memaksakan itu. Apakah itu satu indikasi bahwa Joko Widodo itu terlibat dalam korupsi pembangunan proyek kereta api cepat Wus itu? Could be, bahasa Inggrisnya could be ya. Could be. Bisa Could jadi. be. Oke. Bisa jadi. ya. Suatu indikasi kan bisa Ya. menyatakan akhirnya benar atau Ya. mungkin salah kan? Ya, oke. Baik. Nah, itu kalau kaitannya dengan penemuan di PPATK ya, adanya dana jumbo mencapai lebih dari 980 triliun ya dalam satu terakhir pemerintahan Joko Widodo. Nah, itu juga bisa dijadikan dasar ya untuk melakukan audit-audit supaya bisa terlihat adanya temuan-temuan. Nah, apakah dari laporan PPATK itu juga bisa dijadikan dasar untuk melakukan audit itu? Bisa. Kalau presiden kan bisa memerintahkan KPK coba audit sih ini nih. Ya, Bisa aja. ya. Oke. Jadi Prabowo kemungkinan kan sebagai panglima tertinggi penegakan hukum kan Prabowo, bukan hanya panglima Oke. TNI aja. Dia panglima tertinggi penegakan hukum dia. Dia bisa menentukan siapa pejabat-pejabat hukum yang sangat layak dipercaya taruh ke posisi yang sangat strategis. ya artinya Prabowo akan betul-betul mengandalkan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menkyu ya untuk mengungkap terjadinya dugaan korupsi di proyek kereta api cepat Wus ini karena dari informasi yang diperoleh dari salah satu ekonom nasional ya. Ya. Ini ada transaksi besar yang memang perlu diungkap dan ini bukan sekedar proyek ekonomi tetapi menyangkut kedaulatan bangsa. Oh. Nah, jadi Prabowo sebagai presiden yang jiwa nasionalismenya tidak diragukan seharusnya bisa memerintahkan ya Purbawa untuk terus maju bahkan apapun akan di backup oleh Prabowo karena Purbaya sudah menyatakan dengan gagah berani dia hanya tunduk kepada Prabowo aja sebagai RI 1. Ya. Ya. Nah ini apakah Purbaya bisa mengandalkan jajaran yang di Kementerian Keuangan untuk mengaudit proyek kereta api cepat tersebut? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya, oke. Asalkan memang Prabowo benar-benar melindungi dia ya, apalagi dalam berita beberapa hari terakhir ada informasi sampai keluarga Pak Purbaya ini diancam ya, sehingga dari pihak TNI mengirimkan polisi militer untuk melindungi rumahnya gitu. Nah itu memang kelihatannya perlu ada pengorbanan tertentu ya, Betul. sehingga Prabowo sebagai RI 1 harus berani melindungi Iya. orang-orang yang berani seperti Purbaya demi menyelamatkan keuangan negara ya. Iya. Gitu. Betul sekali. Nah ini
dalam hal reformasi ini langkah apa lagi yang kira-kira yang bisa dilakukan oleh Purbaya ke depannya untuk reformasi ekonomi ataupun untuk perbaikan ekonomi ke depannya demi kemaslahatan rakyat banyak? Kalau saya melihat segera Purbaya yang sudah memulai dengan langkah pertama yang bagus harus diikuti dengan bagaimana menggerakkan sektor real di negara kita ini supaya pertumbuhan ekonomi Lebih tinggi ya? lebih tinggi. Jangan seperti yang lalu-lalu Hanya mengandalkan hutang ya? 5%. Dan tidak mengandalkan hutang ya? Gitu. Indonesia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan lompat tinggi kalau mau mereformasi undang-undang penanaman modal asing. Oke. Ya, kita undang investor asing untuk bidang migas. Karena kalau investor asing bidang migas itu bawa duitnya kan pasti banyak. Ya. Dengan demikian juga akan terjadi banyak pekerjaan mengebor, survei dan sebagainya, sehingga banyak pekerjaan yang akan terbentuk di Indonesia. Dengan demikian bangsa Indonesia bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Artinya dengan merevisi undang-undang penanaman modal asing, maka akan terjadi multiplier efek ya bagi perekonomian rakyat di sektor real begitu, Pak. Insya Allah. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Bang Hasril. Demikian semoga dapat memberikan manfaat dan umpan balik kepada para pejabat maupun para pelaku di bidang tata kelola kenegaraan. Terima kasih Bang Hasril atas penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justitia. Racikan berita